Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478-277. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4.2.3 yang lab design protocol type prototype of an AI application. Jadi kayak di sini kita menjelaskan tentang design protocol type of an AI application, prototype of an AI application. Nah, jadi lab design prototype ini of an AI application ini itu kita akan menjelaskan tentang consider an IoT application with AI ML technology. Yang kedua itu design components required for an IoT application with AI ML technology. Yang part 3 describe the process and operations for the IoT application with flow cards. Jadi di sini kita akan ke background atau skenario nya itu kayak dengan semakin populernya perangkat dan jaringan IoT, teknologi untuk perangkat IoT juga akan berkembang sangat pesat. Perangkat IoT tidak hanya terbatas pada sensor dan aktuator saja, kini perangkat tersebut bisa berpikir dan bertindak sesuai perubahan lingkungan. Berkat perkembangan kecerdasan buatan AI ini dan pembelajaran mesin atau disingkat dengan ML. Nah, jadi jadi AI artificial intelligence itu apa sih gitu kan. Jadi AI itu atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang bikin mesin atau komputer bisa berpikir kayak manusia. Jadi kayak untuk AI itu kayak mungkin sekelas kayak GPT atau Gemini kayak yang aplikasi AI. Ada pun juga yang sudah menggunakan AI itu banyak. Contohnya ada beberapa pekerjaan yang sudah menggunakan AI, kayak dia menggunakan kayak pembawa berita itu dia sudah bisa menggunakan AI. Terus apa lagi ya, kayak di pabrik-pabrik mungkin itu di luar negeri mungkin sudah menggunakan teknologi tersebut ya, kayak menggunakan teknologi yang seperti manusia gitu kan, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Itu negatifnya. Nah, jadi ML machine learning itu apa sih? Kan tadi kan AI, sekarang machine learning atau ML gitu. Jadi ML atau pembelajaran mesin adalah bagian dari AI-nya. Kalau AI itu otaknya, kalau si ML itu otak belajar dari data. Ya, itulah. Jadi kayak gitu. Kita akan ke part pertama ini, consider an IoT application with AI ML technology. Atau di sini kita akan pertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Jadi in this part you will list the function and features of a smart home thermostat and a controller device with capability of self-learning, making decisions based on the environmental change and acting accordingly. Okay. Jadi di sini kayak kita bisa belajar sendiri, kita bisa belajar sendiri kebiasaan kita. Misal kayaknya suka suhu sejuk pagi-pagi, terus nyesuaiin suhu dan otomatis biar tetap nyaman kan. Terus kayak hemat listrik, misalnya AC dimatikan kalau rumah kosong, terus bisa terhubung sama Google gitu kan. Kalau kita bisa mengkontrol dari HP itu kan, kontrol dari HP. Nah, terus walaupun kita lagi di luar, itu bisa mengkontrolnya dari jarak yang jauh gitu kan. Misal kita lagi di luar atau kita lagi di mana, kita bisa mengkontrolnya. Nah,
itu kita bisa dihubungkan dengan Google Assistant atau Alexa. Nah, kita bisa tahu cuaca di luar, jadi bisa nyesuaiin suhu dalam rumah. Nah, terus tahu kalau jendela kebuka dan berhenti dinginnya dan berhenti dinginin ruangannya. Kita kasih notifikasi kalau ada yang aneh atau butuh dicek. Jadi nanti notifikasi itu masuk ke dalam HP kita. Nah, yang kedua, list the factor that may influence the perception of temperature. Jadi kayak buatlah daftar atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Jadi kelembapan pada udara itu kecepatan angin mungkin atau ventilasi, terus jumlah orang di ruangan, terus aktivitas fisik yang dilakukan di ruangan kayak proses pembelajaran atau proses kayak praktikum dan yang lain-lain itulah yang di ruangan gitu kan. Terus paparan sinar matahari, jenis pakaian pengguna, terus waktu siang atau malam. Nah, kita ke soal yang ketiga. These the ways the smart device can get information about those factor. Jadi kata dia, buat daftar cara perangkat pintar dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut. Jadi sensor suhu dari kelembapan itu jadi sensor gerak atau sensor gerak atau kamera itu untuk mendeteksi kayak kehadirannya manusia. Jadi kayak dia bisa bergerak sendiri gitu. Ketika kita ke kanan dia ikut ke kanan, ketika dia ke kiri ikut ke kiri gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu integrasi dengan aplikasi cuaca online. Nah, dia menggunakan sensor cahaya untuk mengetahui intensitas matahari. Nah, selanjutnya data historis atau perilaku pengguna, itu menggunakan mikrofon untuk mendeteksi aktivitas atau suara. Nah, selanjutnya informasi dari perangkat wearable pengguna seperti smartwatch, itu jam tangan pintar gitu kan. Itu bisa deteksi kesehatan. Terus kita udah itu cocoknya untuk ini sih, untuk yang sering suka jalan atau olahraga jalan pagi gitu kan. Itu cocok banget untuk menggunakan smartwatch. Nah, sekarang kita selanjutnya ke part 2 nih. Design component required for an IoT application with AI ML technology. In this part, will you explore and design the function of the key component required for the smart thermostat atau controller. What are the key component for a smart thermostat controller? Jadi di sini nih kayak apa saja sih kayak kita harus buat perancangan aktivitas komponen untuk aplikasi IoT plus AI atau ML. Nah, kata dia apa saja sih komponen apa saja kayak utama untuk thermostat atau pengendali pintar. Jadi itu tuh kita akan menggunakan sensor suhu dan kelembapan, sensor gerak atau PIR, microcontroller atau proses lokal seperti Raspberry Pi, ESP32, terus konektivitas internet, WiFi atau Bluetooth. Nah, jadi platform cloud untuk AI atau ML processing. Software untuk pengendalian keputusan algoritma ML. Jadi akuator untuk mengontrol HVAC atau sistem pendingin pemanas kayak di oven, terus kayak di kulkas gitu kan. Aplikasi mobile untuk kontrol pengguna. Nah, yang selanjutnya itu kayak list the process and operation of the smart thermostat atau controller. Jadi kayak di sini kita kayak buat daftar proses pengoperasian termostat atau pengendalian pintar. Jadi sensor itu membaca data lingkungan seperti suhu, kelembapan, terus kehadiran. Nah, itu data dikirim ke cloud untuk dianalisis oleh model ML. Nah, AI juga menganalisis data dan menentukan apakah perlu menyalakan atau mematikan pemanas atau pendingin. Nah, keputusan dikirim ke perangkat untuk dijalankan. Nah, perangkat tersebut juga memberikan umpan balik kepada pengguna melalui aplikasi dan yang lain-lain. Nah,
Terus sistem terus belajar berdasarkan data historis pengguna dan lingkungannya. Jadi dia menyesuaikan gitu, dia kayak menyesuaikan, terus apa ya, mempelajari gitu ya, mempelajari kebiasaannya gitu, kayak historis si pengguna tersebut. Nah, untuk part 3 itu describe the process of the, and operation for the IoT application with a flow card. Nah, jadi di sini jelaskan proses dan operasi untuk aplikasi IoT dengan diagram air. Nah, jadi kayak using the flow card, describe how data is collected, communicate to the AI ML application in the clouding, computing, and process. Jadi di sini kita akan dengan menggunakan diagram alur, jelaskan bagian data dikumpulkan, dikomunikasikan ke aplikasi AI atau ML dalam komputasi awan dan diproses. Jadi, nah, mulai ya. Sensor membaca data suhu, kelembapan, dan gerakan. Nah, data juga dikirimkan ke cloud server. Model AI atau ML menganalisis datanya. Nah, sistem juga menentukan tindakan kayak misalnya menyalakan pemanas gitu kan. Nah, terus dikirimkan perintah kembali ke perangkat, yaitu perangkat menyesuaikan suhu, simpan data, terus perangkat juga langsung menyimpan si data itu ke history, dan itu selesai. Terus yang ini, use a flow card to illustrate the general operation of the smart thermostat atau COLEX controller. Digunakan diagram alur untuk mengilustrasikan operasi umum thermostat atau pengendalian pintar. Nah, jadi mulainya gini, cek ada orang nggak ya gitu kan. Kalau kosong itu dia akan menghemat energi dengan matikan AC tersebut gitu kan, bila atau AC itu nyala gitu kan. Nah, kalau ada cek suhu nih kayak normal atau enggak kan. Kalau misalkan makinnya banyak orang itu kan dia makin dingin. Nah, kalau misalkan nggak ada orang itu dia makin diturunkan juga untuk menghemat energi listrik. Nah, bandingin nih suhu sekarang sama yang disuka. Nah, AI ini menentukan butuh dingin atau enggaknya gitu kan, kayak sesuai kebutuhan kita, kayak kita nih suka dingin atau enggak, atau mau setengah dingin, atau kayak dinginnya tuh kurang atau untuk di berapa gitu kan, berapa derajat. Nah, itu bisa tuh jalan terus kayak si AI juga kan nentuin butuh dingin atau enggaknya itu dengan keputusannya kayak nyalain atau matiin AC-nya gitu kan. Kalau misalnya kita lagi lagi kepanasan itu dia bakal nyala. Nah, kalau misalkan kita emang suhu di luar atau di dalam itu emang lagi kita nggak butuh dingin gitu kan, nanti atau kita butuh dingin itu nanti dia akan menyalakan AC tersebut. Nah, di tampilan info juga di aplikasi itu terus ulangi prosesnya sampai itu, terus prosesnya, kita terus mengulang prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke reflection atau refleksi. Nah, di sini adalah which component provide the brain power for the learning and the adjusting accordingly. Nah, jadi katanya komponen mana sih yang menyediakan kekuatan otak untuk pembelajaran dan kemudian menyesuaikannya. Jadi yang jadi di otaknya itu di bagian AI atau ML-nya. Nah, biasanya ini dijalankan di server cloud atau di dalam chip kecil di alatnya. Kalau pakai Edge AI itu dia yang belajar dari kebiasaan kita dan mikir tiap kali kita harus mengambil keputusan itu dia bisa dijalankan ya. Nah, untuk yang ke-9 ini atau yang kedua ini, can you think of the IoT device that will learn over time and improve their operations. Nah, ini kita akan kayak dia menanyakan, dapatkah Anda memikirkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya, itu seperti speaker pintar kayak Google Home atau Alexa. Nah, robot vakum yang belajar untuk bentuk rumah gitu kan, kayak vacuum cleaner juga tuh, kayak yang yang bentuknya bulat gitu kan, dia jalan untuk membersihkan debu-debu, dia bisa ngepel gitu kan, dia mendeteksi nih apakah ada kotoran atau tidak gitu kan. Nah, kamera CCTV pintar yang bisa ngenalin wajah gitu kan. Nah, kualitas kulkas pintar yang bisa tahu makanan mana yang sering habis. Jadi kayak yang diceritakan bapaknya waktu itu, yang diceritakan Pak Septa itu katanya waktu dia kuliah di Seoul gitu kan, di KAIS gitu kan. Nah, itu
telur itu bisa ngisi sendiri ya. Kalau habis dia bisa ngisi sendiri. Itu sebenarnya kulkas pintar. Di sana sudah menerapkan mungkin. Semoga di Indonesia juga bakal menerapkan ya. Terus selanjutnya lampu otomatis yang belajar kebiasaan kita nyalain lampu jam berapa. Nah, selain itu juga kayaknya ada lampu yang sini. Kalau kita tepuk itu dia bisa hidup. Kita tepuk, nah itu nanti dia hidup sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada smartwatch yang tahu pola tidur atau kebugaran kita. Jadi dia itu mengingatkan waktu tidur, istirahat, waktunya minum air atau waktunya kita sudah berjalan berapa lama gitu kan. Itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.